Halo teman-teman, kami akan melakukan analisis cost volume profit pada usaha UMKM Kedai Laudatasi. Perkenalkan, nama saya Valentina Aurelia dari Susanti, NIM 222114110. Saya Rosmerlin Teku dengan NIM 222114125. Saya Agustina Sebrina Tarimarung dengan NIM 222114094. Saya Angelika Mandadrina Putri dengan NIM 222114116. Saya Maria Natalia Desriana Wangge dengan NIM 222114097. Berikut profil UMKM Kedai Laudatasi. Ya, saya Yosef Mahfud Kristianto. Kalau di sini biasa dipanggil Kris. Gitu. Di Kedai Laudatasi ini sebagai apa? Saya sebagai salah satu yang ditunjuk untuk mengelola ya untuk di kedai ini bersama beberapa teman lainnya. Kenapa nama kedainya diberi nama Kedai Laudatasi? Wah, kalau mau diceritakan tuh panjang. Tapi intinya dulu itu ya karena kita memang berangkat dari gereja juga. Laudatasi ini kan diambil dari salah satu ensiklik yang dikeluarkan Paus Fransiskus yang itu tentang merawat bumi dan menjaga bumi, dan itu menjadi salah satu semangat yang mau diusung di kedai ini. Jadi bagaimana kita membuat sebuah usaha yang juga ramah lingkungan. Harapannya ini juga bisa mengajak teman-teman yang lain, yang orang-orang yang mampir di sini untuk punya semangat yang sama, menjaga bumi ini untuk menjadi lebih baik. Sejak kapan berdirinya Kedai Laudatasi? Wah, tanggal tepatnya kita tuh launching pertama itu tanggal 28 Oktober pas Sumpah Pemuda itu tahun 2020. Masih pandemi waktu itu ya. Ini tahun ketiga ya, tadi berarti 2020 benar. Ini kemarin Oktober kemarin kita 3 tahun. Awal mula tujuan didirikannya kedai ini dan kenapa ada sebuah kedai di gereja? Ini sebetulnya ya ini mesti ditanyain gitu ya. Kok di gereja ada kedai? Gitu ya. Jadi jelas ya, mungkin waktu itu kita masa pandemi semua kegiatan di gereja otomatis off, banyak sekali yang hampir sama sekali tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan di gereja. Nah, itu menjadi satu bukan kekhawatiran ya, menjadi pemikiran dari Romo Paroki waktu itu, bagaimana cara untuk ngumpulin lagi anak-anak muda yang dulu biasanya pada sering datang, lalu memang ada pelarangan dan tidak ada kegiatan sama sekali di gereja. Tapi supaya anak-anak muda ini tidak putus hubungan, artinya supaya bisa berkegiatan dan saling bertemu, apa ya sarananya? Lalu muncullah ide untuk membuat kedai kopi ini di area halaman gereja. Sebenarnya bukan di gerejanya ya, kalau kita lihat di komplek gereja. Tuh. Ya jelas ide utamanya untuk memberi ruang bagaimana teman-teman muda punya ruang berkumpul, lalu bisa berinteraksi dengan teman muda yang lain, tidak terbatas di paroki, tapi bisa teman-teman dari paroki lain sering pada kumpul di sini, OMK. Nah, dari situ baru muncul kegiatan-kegiatan baru. Itu tujuan utamanya. Apa keunikan kedai ini dibandingkan tempat usaha yang lain? Sebetulnya kalau dibilang uniknya adalah karena ini ada di kawasan tempat peribadatan ya udah kayak kantin gitu ya. Dan lebih unik lagi ini dikelola oleh anak-anak muda paroki OMK. Jadi
salah satu tujuannya bukan 100% untuk bisnis, tapi lebih kepada mengajak memberi semangat teman-teman muda untuk bukan beraktivitas saja, apa namanya, jiwa entrepreneur ya. Kita mengasah jiwa entrepreneur di sini bagaimana teman-teman muda yang terlibat maupun yang tidak terlibat. Kalau yang terlibat jelas dia mencoba bagaimana bekerja, lalu mencari uang ya, misalnya mencari uang lah gitu. Tetapi juga buat teman-teman lain yang melihat yang ada di sekitar, jadi bisa tahu ternyata ada peluang-peluang untuk bisa menciptakan dunia kerja ya. Kita tidak melulu lulus selalu gambarannya harus masuk perusahaan mana, PT mana, tapi banyak peluang yang bisa diusahakan dalam keterbatasan. Apa saja menu yang dijual di kedai Lada Tosi? Menu standarnya jelas minuman ya, perkopian. Kita ada minuman kopi-kopi yang disajikan secara manual. Ada juga olahan-olahan espresso yang juga disesuaikan dengan selera anak muda sekarang. Ada minuman yang berbasis susu, minuman berbasis soda. Lalu makanan juga kita ada untuk mengimbangi minuman tadi. Kita ada nasi goreng, ada bakmi rebus, ya yang ringan-ringan dan mudah ya. Jadi ada ayam katsu yang biasanya anak-anak muda itu nggak terlalu ribet ya. Mereka suka dengan yang ringan-ringan. Snack-snack juga ada buat nyantai. Menu yang sering terjual apa itu? Yang jelas kalau yang paling favorit itu es teh. Itu minuman segala usia, disukai tua dan muda, dan harganya paling terjangkau. Itu masih paling favorit ya. Di luar itu yang es Laudato Si punya signature itu juga lumayan oke ya, yang kopi kopi C. Nah, itu favorit juga itu. Saya juga suka itu. Jadi seger biar kopi tapi dia seger, enggak kopi yang tua banget. Dia kopi yang anak muda banget. Seger, itu bisa dicoba itu. Untuk kisaran harga menunya dari berapa sampai berapa? Ya, karena kita juga mengakomodir anak-anak muda di sini, jadi harga menunya nggak terlalu yang tinggi-tinggi banget ya. Jadi mulai dari 5 ribuan, ada juga sih yang di bawah 5 ribu ya, snack-snack gitu ya. 5 ribuan sampai sekitar paling mahal itu 25 ribu. Nggak ada yang beda. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye.